Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat di RPP mengenai Kerajaan Singosari. Kerajaan Singasari berpusat di dekat Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok dilatar belakangi karena ketika itu Ken Arok mengabdi di Tumapel menjadi seorang bupati atau akwu. Lambat laut, Ken Arok ini ingin memperistri Ken Dedes yang saat itu telah menjadi istri dari Tunggu Ametung. Akhirnya, dengan niat yang buruk, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menggantikan posisinya menjadi penguasa Tumapel, serta berhasil memperistri Ken Dedes yang saat itu telah mengandung 3 bulan anak dari Tunggul Ametung. Daerah Tumapel pada saat itu menjadi daerah bawahan Raja Kertajaya di Kediri. Namun Ken Arok ingin menjadi raja. Akhirnya dengan dukungan para pendeta, akhirnya Ken Arok ingin menaklukkan Kediri dan menjadikan Kediri daerah tahlukannya, sehingga seluruh wilayah Kediri dan Tumapel dipersatukan, sehingga lahirlah Kerajaan Singosari. Nah, lahirlah Kerajaan Singosari ini menjadikan Ken Arok menjadi raja pertama yang bergelar Sri Rajasa Sri Amwar Bumi, sehingga ia memerintah selama antara tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Namun, pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok wafat, dibunuh oleh seseorang atas perintah Anusapati, yang merupakan putra dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Dan Ken Arok dicandikan di daerah Reganengan berupa perpaduan bentuk siwa Buddha. Akhirnya Ken Arok meninggalkan beberapa putra. Hasil dari perkawinannya dengan Ken Dedes yaitu mempunyai seorang putra bernama Mahisa Cempaka. Sedangkan dengan Ken Umang memiliki 4 putra, yaitu Panji Tohaja, Panji Tohatu, terus Panji Regola dan Dewi Rambi. Kemudian setelah Ken Arok dibunuh, Anusapati naik tahta. Namun lambat laut berita kematian Ken Arok didengar oleh Panji Tohjaya yang merupakan anak dari Ken Arok. Tohaja ingin membalas kematian ayahnya, sehingga ia ingin membunuh Anusapati yang ketika itu sedang menyambung ayam. Akhirnya Tohjaya naik tahta pada tahun 1248, dan ketika masa pemerintahan Tohjaya tidak hanya beberapa bulan saja, karena adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Yang Ranggawuni itu sendiri merupakan putra dari Anusapati, sehingga Tohjaya mengalami luka-luka dan mengungsi ke Katang Pasuruan. Konon di sana ia dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Kemudian Ranggawuni naik tahta menjadi raja di Singasari dan bergelar Sri Jaya Wisnuwardana, serta dibantu oleh sepupunya Mahisa Cempaka yang berkedudukan sebagai Ratu Angabaya. Kemudian Wisnuwardana memerintah dari tahun 1248 sampai 1268. Nah, pada 1268 Wisnuwardana mengangkat Kertanegara sebagai Yauraja, artinya mahkota kerajaan.
Ketika Wisnuwardana wafat, akhirnya Kertanegara diangkat menjadi raja di kerajaan Singosari pada tahun 1268. Akhirnya Kertanegara menjadikan kerajaan Singosari ini menjadi kerajaan besar dengan memperluas daerah kekuasaan Singasari, yaitu yang telah ditaklukkannya yaitu Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, Pahang, dan sekitarnya. Kemudian pada masa Kertanegara ini tersebut, ia telah menstabilkan pada bidang politik dan pemerintahan, melakukan politik luar negeri dan melakukan politik dalam negeri. Melakukan dalam politik dalam negeri pemerintahan, Kertanegara ingin memperlancar dan menstabilisasikan pemerintahannya, yaitu dengan tindakan mengangkat Jayakatwang sebagai raja kecil di Kediri, karena ingin mengurangi perselisihan. Kemudian mengangkat Banyak Wide sebagai Bupati Sumenep, dianggap karena memiliki hubungan erat dengan Kediri. Kemudian mengangkat kepala pemuka agama agar agama Buddha dan Brahmana untuk mendampingi raja-raja agar mendapat simpati dan banyak dukungan dari pemuka agama, dari rakyat. Kemudian pada politik luar negeri, tujuan dari Kertanegara itu sendiri, ia ingin menstabilisasikan daerah-daerah di Nusantara. Kemudian ingin mengurangi pengaruh dari dua kerajaan besar yang mana pada pengaruh politik di Kertanegara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mongol. Kertanegara memerintah kerajaan Singasari pada antara tahun 1268 sampai 1292. Pada tahun 1922, Jayakatwang diangkat oleh Kertanegara sebagai raja kecil di Kediri. Namun, Jayakatwang melakukan pemberontakan di Singasari dan menghancurkan kerajaan Singasari serta menewaskan Raja Kertanegara. Sejak itu Kertanegara tewas dan dimakamkan di Candi Jawi. Akibat dari terbunuhnya kerajaan Kertanegara itu sendiri mengakibatkan berakhirnya kerajaan Singosari. Akhirnya kerajaan Singosari pun telah runtuh akibat dari pemberontakan Jayakatwang serta terbunuhnya Raja Kertanegara. Banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil dari pemerintahan kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari itu sendiri banyak sekali raja-raja yang melakukan pergantian tahta kerajaan karena adanya keinginan hak untuk menjadi raja dan adanya juga rasa dendam atas kematian keturunan-keturunannya, sehingga ingin sekali naik tahta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.